Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ajwazihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jum'ah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ini semua berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan dorongan nikmat, baik itu nikmat sehat wal afiat, terutama dan terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang memperkokoh iman kita di dalam dada. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, menyampaikan dakwah Islamiyah sampai hari ini terus berkumandang untuk membesarkan dan mengagungkan ajaran agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sedunia yang ada di penjuru dunia semuanya mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya mengajak dan berpesan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Semoga iman dan Islam kita tetap berada di jiwa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini juga khatib akan menyampaikan tema tentang Luqmanul Hakim, seorang hamba, seorang manusia yang lahir di atas bumi ini. Di mata Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat unggul, yang sangat tinggi, baik itu nilai akidah, syariah, ibadah dan lain sebagainya.
Sehingga Luqmanul Hakim Allah angkat, Allah bicarakan sebagai sosok manusia yang mewakili dari jutaan miliaran manusia di atas bumi ini, yang tentang keimanan beliau tidak diragukan. Allah memberikan catatan khusus di dalam Al-Quranul Karim yang tertera pada surah dari Al-Quranul Karim, yaitu surah yang ke-31. Di sana terpampang nama Luqmanul Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan sembarang manusia. Tadi yang saya katakan punya kelebihan-kelebihan yang sangat tinggi. Siapa sih sebetulnya Luqmanul Hakim ini? Sampai-sampai tertera, terabadikan namanya di dalam surat, di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Luqmanul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqman adalah anak seorang dari orang tua yang bernama Baura. Baura ini adalah salah satu keturunan, salah satu bersaudara dari saudara Ajar. Azar ini kita tahu dia adalah ayah kandungnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini Luqmanul Hakim, nasabnya dari sana. Luqmanul Hakim adalah bangsa Negro Sudan yang pada saat itu berdomisili di tepi Sungai Nil, daerah Mesir bagian utara. Dia adalah bangsa Negro Sudan yang kita tahu, kalau kita lihat dari jenis poster tubuh dan kulit orang Negro itu, seperti yang kita lihat dan kita tahu saudara-saudara kita yang di Irian Jaya seperti itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa sekalipun poster tubuh dan kulitnya seperti itu, sehitam itu, tapi hati nuraninya putih, seputih dari yang putih. Apa maknanya? Maknanya begitu yakin terhadap kebesaran dan keesaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat orang tua Luqman adalah yang bernama Baura tadi, adalah saudara sepupu perempuan dari Nabi Ayub alaihi salam. Beliau berusia sampai 1000 tahun, mempunyai keluarga yang notabene keluarganya belum mendapat hidayah dari Allah, yakni berbeda kepercayaannya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim, profesi kegiatannya antara lain ia sebagai tukang jahit, sebagai tukang kayu, sebagai pengembala, dan juga beliau sebagai hakim agung di Mesir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat menjadi seorang guru, cukup lama, bertahun-tahun menjadi guru dari seorang nabi yang bernama Nabi Ayub. Itu adalah murid beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal, beliau tidak terpaku, tidak terhalangi, tidak merasa terhambat oleh pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas sehari-hari beliau tentang menjalankan kewajibannya seorang sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala anytime. Tidak pernah mengeluh, semangat tinggi, memberikan pelajaran selain kepada keluarganya tadi, Nabi Ayub sebagai salah seorang muridnya juga kepada anak-anaknya, keluarganya yang memang berbeda keyakinan. Beliau bekerja keras untuk bagaimana keluarganya sama-sama satu iman dengannya. Ini pekerjaan yang berat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putra-putri beliau yang bernama Saran, Maskan, An'am, Askan, Matan, non-muslim semuanya. Pekerjaan yang memang tidak ringan ini, jika kita rasakan juga kepada diri kita, mengislamkan anak-anak kita yang sudah Islam, tetapi nuraninya belum Islam. Apalagi beliau Luqmanul Hakim, notabene dasarnya, basicnya keluarganya memang non-muslim semua. Ini pekerjaan yang tidak sedikit, yang tidak ringan, dan sangat berat sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap saat Luqmanul Hakim mengajak bicara dari hati ke hati kepada keluarganya tadi yang saya sebutkan, mengingatkan kepada anaknya agar tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya perbuatan musyrik adalah perbuatan yang sangat besar dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi dosa yang sebesar itu melainkan doa syirik. Ini yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Diingatkan oleh Luqman di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-13 menyatakan, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirk
la zulmun azim. Berkata Luqman kepada para anaknya, wahai anakku tercinta, bapak ayah ingin bicara ke hadapan kalian. Kalian adalah anak bapak yang bapak cintai. Pesan bapak pertama, janganlah berbuat musyrik. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Memberikan pelajaran dari hati ke hati, tidak dengan kasar dan keras, menyampaikan kepada anaknya dengan lemah lembut, disampaikan la tusyrik billah, jangan kalian berbuat musyrik. Jangan kalian mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita menjadi tugas rutin yang anytime harus kita sampaikan kepada anak kita untuk mendoktrin anak kita agar jangan berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lakukan sebagaimana Luqman melakukan kepada anaknya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu perbuatan yang sangat besar, yang sangat agung dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping ayat tadi ada ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni selain perbuatan syirik, sekalipun banyak dosa yang kita lakukan, sekalipun banyak kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu dosa terhadap Allah sendiri maupun dosa terhadap sesama manusia, maupun dosa kepada orang tua kita, itu akan dimaafkan ketika kita tidak melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan isman azima, dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini terjadi, ketika ini muncul penyakit ini di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di rumah tangga kita, lingkungan masyarakat kita dan lain sebagainya, maka itu mau tidak mau catatan Allah melalui malaikat-malaikatnya yang selalu memantau, mendeteksi perbuatan manusia di kolong langit ini atau di atas bumi ini, tidak pernah ada yang luput dari pemantauan dan kontrol tersebut. Oleh karenanya ya Allah, jauhkanlah kami, jemaah kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, keluarga kami dari perbuatan syirik, sekalipun syirik sekecil apapun.
Di sana syirik yang terkecil adalah riya, sikap riya, penampilan riya, perilaku riya. Itu adalah juga perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Ini penyakit hati yang sangat berat. Nilai dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh takwa kepadanya, beribadah kepada Allah tanpa reserve apapun sehingga kita menjadi hamba Allah, tergolong manusia-manusia yang solihin, manusia-manusia yang solihat, yang pada akhirnya kita diterima amal ibadah kita semuanya. Dan kelak apabila kita telah berjumpa kepada Allah di padang atau di hari yaumil qiyamah, menjadi catatan besar kita peroleh dari rahmat dan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Siapa yang berbuat maksiat, dosa besar seperti tadi, melanggar aturan-aturan ajaran agama dan lain sebagainya, maka kelak dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, kekal tinggal di sana-sananya, di sana untuk selama-lamanya. Itu merupakan azab dari Allah yang sangat mengerikan dan menghinakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi arba'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa tashirul asir alayka yasir. Allahumma ya la yahmaju illa bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mugisu agisna, ya mugisu agisna, ya mugisu agisna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar.